Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Noh Asbanu, peserta PKDP UIN Salatiga tahun 2026, asal lembaga Sekolah Tinggi Teologi Evata Salatiga. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi pembelajaran tentang soteriologi atau keselamatan. Sebelum Anda menikmatinya, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa tujuan pembelajaran yang hendak kita capai, yaitu yang pertama, Anda dapat menjelaskan tentang konsep keselamatan menurut Alkitab secara menyeluruh. Yang kedua, Anda dapat menganalisis karya keselamatan Allah melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Anda dapat mengevaluasi doktrin keselamatan terhadap pelayanan pastoral, penginjilan, dan kehidupan gereja pada masa kini. Dan yang terakhir adalah dapat merancang penerapan doktrin keselamatan dalam pelayanan dan kehidupan Kristen secara kontekstual. Ya, lalu kemudian ada beberapa CPL yang bisa kita capai. Anda bisa perhatikan di dalam topik atau di dalam tayangan yang dapat Anda perhatikan pada kesempatan ini. Ya, kita akan masuk selanjutnya adalah pengertian tentang soteriologi. Apakah soteriologi itu? Soteriologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu soteria, artinya keselamatan, artinya keadaan sehat, segar, dan aman. Saudara yang terkasih, kita perhatikan bahwa kebebasan keselamatan itu adalah pembebasan dari ikatan atau belenggu yang kemudian mengikat atau membelenggu akan manusia. Saudara, setiap orang, setiap agama pasti berusaha untuk kemudian mencari dan menemukan akan keselamatan. Tetapi ternyata usaha manusia untuk memperoleh keselamatan itu semua ada batasnya. Manusia berusaha untuk mencari keselamatan dengan berbuat baik. Akan tetapi perbuatan baik daripada manusia itu ada batasnya. Mungkin suatu ketika ada seorang yang berkata, berikanlah aku 1.000 rupiah supaya engkau dapat melakukan sesuatu yang baik kepada saya agar engkau bisa selamat. Mungkin kita bisa memberi. Tetapi ketika dia meminta 1 miliar untuk kita sekalian, apakah kita bisa memberi untuk dia? Ternyata perbuatan baik kita itu juga ada batasnya. Bahkan manusia kadang-kadang di mulut. Kemudian yang kedua, manusia itu terbelenggu oleh dosa. Sehingga ketika manusia terbelenggu oleh dosa, manusia tidak mungkin bisa melepaskan dirinya daripada ikatan atau belenggu dosa. Oleh karena itu, manusia akan berusaha untuk meminta tolong orang lain supaya dapat menyelamatkan dia daripada ikatan atau belenggu yang mengikat akan kehidupannya. Akan tetapi ketika dosa yang mengikat akan kehidupan manusia, manusia tidak mungkin bisa melepaskan dirinya daripada ikatan dosa. Oleh karena itu, Allah lah yang akan dapat melepaskan manusia daripada ikatan atau belenggu dosa. Ketika manusia berusaha untuk mencari keselamatan dan kemudian dia mengalami jalan buntu, maka Allah lah yang kemudian berusaha untuk kemudian memberikan solusi bagi keselamatan manusia. Akan tetapi ketika Allah berusaha untuk menyelamatkan manusia, itu juga menjadi dilema bagi Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang adil. Ia telah berfirman bahwa setiap orang yang berdosa itu patut untuk dihukum. Kalau semua manusia di dunia ini dihukum, maka semua manusia di dunia ini pasti tidak ada seorang pun yang binasa. Karena semua manusia di dunia ini semua berbuat dosa. Sehingga ketika Allah menghukum manusia, maka semua manusia pasti akan binasa. Tetapi pada bagian yang lain, Allah itu adalah Allah yang kasih adanya. Ia memiliki sifat yang begitu luar biasa, yaitu kasih adanya. Sehingga
Ia kemudian mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita perhatikan bahwa keselamatan bagi manusia itu bukanlah usaha daripada manusia, tetapi itu adalah inisiatif daripada Allah. Yang selanjutnya atau yang keempat, manusia tidak mungkin bisa menebus dirinya sendiri. Kenapa? Manusia terbatas. Sehingga manusia tidak mungkin bisa menebus dirinya daripada dosa yang telah ia perbuat. Oleh karena itu, karya penebusan itu hanya berasal daripada Allah. Kita diselamatkan bukan karena kita baik. Kita diselamatkan bukan karena kita benar. Kita diselamatkan bukan karena kita orang-orang yang saleh. Kita diselamatkan itu adalah merupakan anugerah daripada Allah. Atau yang disebut dengan istilah kasih karunia. Apakah kasih karunia itu? Kasih karunia adalah pemberian daripada seorang atasan kepada bawahan. Di mana bawahan itu tidak layak untuk menerimanya. Tetapi sang atasan berkenan untuk mengaruniakan atau memberikannya kepada sang bawahan. Itulah kasih karunia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi Allah karena anugerahnya, karena kasihnya, ia berkenan untuk memberikan atau mengaruniakan keselamatan itu kepada manusia dengan cuma-cuma. Firman Allah berkata di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian daripada Allah. Karena kasih karunia Anda dan saya diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan hasil usaha saya dan saudara, tetapi itu adalah pemberian daripada Allah. Karena itu saudara dikasih, marilah kita menjaga akan keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Kita pelihara itu dengan tetap hidup benar dan setia di hadapan Tuhan sampai pada akhirnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah kasih karunia daripada Allah. Dan kalau saya boleh menggambarkan tentang anugerah keselamatan itu, maka ada sebuah kisah yang akan saya paparkan pada kesempatan ini. Suatu ketika saudara dikasih, ada seorang raja yang kaya raya. Raja ini kemudian memiliki sebuah gudang penyimpanan bahan makanan atau gandum yang cukup besar. Tiap malam dia memerintahkan kepada para prajuritnya untuk menjaga gudang berbekalan ini. Tetapi suatu ketika ada orang yang kemudian mencuri gandum dari gudang perbendaharaan daripada sang raja. Sang raja kemudian murka ketika dia mendengar berita bahwa gandum yang ada di dalam gudang perbendaharaan daripada raja itu dicuri oleh orang. Sang raja kemudian memberi perintah kepada para prajurit, jagalah siapa yang kedapatan mencuri gandum di dalam gudang perbendaharaan raja, maka dia akan dihukum dengan hukuman cambuk sampai mati. Para prajurit kemudian mulai berjaga-jaga mengawal siang dan malam gudang perbendaharaan daripada raja. Ketika mereka berjaga, maka tidak ada maling yang datang. Tetapi suatu ketika di keheningan malam, tiba-tiba datanglah seorang ibu yang sudah sangat tua. Lalu kemudian dia masuk ke gudang perbendaharaan daripada sang raja. Aturan bahwa siapa saja yang kedapatan mencuri gandum dalam gudang perbendaharaan, maka dia harus dihukum dengan hukuman cambuk sampai mati. Ketika sang maling dibawa menghadap sang raja kemudian melihat, memperhatikan dengan saksama. Dan ketika dilihat oleh sang raja, ternyata sang maling adalah ibunda raja sendiri. Saudara, hal ini menjadi dilema buat sang raja. Seandainya
dia harus menjatuhkan hukuman cambuk kepada sang ibunda. Maka orang akan berkata kepada sang raja tidak tahu hormat dan berterima kasih kepada ibunda raja yang melahirkan Paduka sang raja. Tetapi kalau ia tidak menghukum sang ibunda, ia sudah memberikan pernyataan bahwa siapa yang kedapatan mencuri gandum harus dihukum dengan hukuman cambuk sampai mati. Oleh karena itu, hal ini pun menjadi dilema buat sang raja. Sang raja mulai berpikir. Dia kemudian memberi perintah kepada para algojo, bawa sang maling ke depan dan siap untuk menghukum dia dengan hukuman cambuk sampai mati. Ia kemudian menyuruh algojo untuk bersiap-siap. Dan apa yang terjadi? Si ibunda sudah siap untuk dicambuk. Tetapi tiba-tiba sang raja kemudian berkata siap. Dia kemudian berkata, siapkan cambuk dan siaplah untuk menghukum si maling agar tidak ada orang yang kedapatan maling lagi di tempat ini. Siapkan cambuk. Dan dia mulai menghitung. 1, 2, 3. Ketika mulai 3 maka dia kemudian membuka jubahnya, melemparkan jubahnya, dan dia kemudian berkata, lari menggeser sang ibunda raja dan berkata, cambuklah aku sampai aku mati. Saudara yang terkasih, sebagaimana raja yang bijak dan baik hati, pembebasannya kepada sang ibunda raja, demikianlah Tuhan Yesus karena kasih-Nya begitu besar kepada saya dan saudara orang-orang berdosa, maka dialah yang rela disalib, dicambuk dan diludahi, mati di atas kayu salib, supaya saya dan saudara ditebus oleh Kristus Yesus Tuhan dan memperoleh anugerah keselamatan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudara terkasih, dan kesimpulan daripada materi kita pada kesempatan ini adalah bahwa kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Oleh karena itu, keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita sekalian haruslah kita jaga dengan hidup benar, kudus, saling di hadapan Tuhan, setia mengiring Kristus sampai akhir kehidupan kita. Kelas kita. Demikian proses belajar mengajar kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelumnya, mari kita akan akhiri di dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih untuk penyertaan untuk kami sekalian, sehingga proses belajar mengajar kami pada kesempatan ini boleh berjalan dengan baik. Kami akan berpisah dan akan berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.